Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan sedikit menyampaikan terkait dengan penelitian kualitatif menghadapi tugas akhir, skripsi ataupun sejenisnya. Pada awal ini saya akan menyampaikan terkait dengan perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Pada awalnya, berikutnya saya akan menyampaikan dasar-dasar dan juga karakteristik penelitian kualitatif dan bagaimana setting secara natural. Perbedaan antara penelitian kuanti dan kualitatif yang pertama adalah kejelasan unsur. Jelas, unsur kuantitatif mantap dan rinci sejak awal. Jadi penelitian kuantitatif itu sudah dipersiapkan dari awal, dari instrumennya, bahkan sampai kalau menggunakan angketnya sangat detail. Dan juga penelitian kualitatif berkembang sambil jalan emergence. Jadi penelitian kualitatif bahkan pertanyaan-pertanyaan bisa berubah, bisa melebar untuk mencari informasi yang sedang dibutuhkan dan sudah ditetapkan sebelumnya. Informasi tentang apa dan bahkan caranya memberikan atau menggali informasi bisa berubah-berubah. Langkah dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif pun berbeda. Langkah penelitian kuantitatif rencana disusun matang ketika memulai penelitian. Langkah penelitian kualitatif langkah mantap diketahui setelah penelitian selesai. Perbedaan yang berikutnya adalah sasaran yang diteliti. Sasaran penelitian kuantitatif dapat menggunakan populasi dan sampel, sedangkan penelitian kualitatif menggunakan istilah setting untuk kasusnya, ataupun beberapa menggunakan informan dan juga konteks gitu ya. Penelitian kuantitatif dan kualitatif ini berbeda terkait dengan sasarannya. Kenapa? Karena biasanya permasalahan-permasalahan kuantitatif sudah ditetapkan sebelumnya, sedangkan permasalahan kualitatif hanya difokuskan sehingga nanti permasalahan muncul beberapa penarikan kesimpulan yang bisa menjadi temuan dari penelitian. Pengumpulan data dari kuantitatif dan kualitatif juga jelas berbeda. Penelitian kuantitatif boleh mewakilkan orang lain, jadi angket bisa diserahkan kepada orang lain untuk dititipkan, untuk dibantu diisikan ataupun membantu orang lain untuk mengakses informasi atau Google Form yang memang sudah disetting sebelumnya. Sedangkan penelitian kualitatif, peneliti harus melakukan sendiri penelitiannya, karena peneliti di sini sebagai alat pengumpulan data, sebagai instrumen penelitian. Jadi peneliti merangkap sebagai instrumen penelitian. Hipotesis, perbedaan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif dalam hal hipotesis. Yang pertama, dimungkinkan jika perlu dirumuskan sejak awal. Bahkan hampir semua penelitian kuantitatif rata-rata sudah merumuskan sejak awal hipotesis atau dugaan sementara, atau apa yang akan terjadi setelah melakukan penelitian tersebut, kira-kira apa yang akan terjadi. Sedangkan pada penelitian kualitatif, hipotesis ataupun pertanyaan-pertanyaan penelitian dapat lahir ketika penelitian berlangsung. Untuk format penelitian sendiri, rata-rata penelitian kualitatif tidak ada hipotesis, tapi biasanya digantikan dengan pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian itu apa? Pertanyaan penelitian adalah penjabaran dari rumusan yang ingin dicari dalam penelitian sebelumnya, dan itu dipecah menjadi beberapa aspek-aspek yang ingin dikejar, dan itu sebagai bahan fokus utama dalam mencari informasi pada informan. Analisis data kuantitatif dan kualitatif jelas berbeda. Analisis data kuantitatif dilakukan setelah semua data selesai, sedangkan analisis data kualitatif dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Sebagai pengantar, nalar pikir atau common sense dan penelitian sama-sama melibatkan usaha untuk memahami berbagai aspek kehidupan dunia. Namun, penelitian bisa dibilang bukan sekedar nalar berpikir secara logis, karena penelitian melibatkan pendekatan yang sistematis dan eksplisit guna menemukan sesuatu melalui proses menguji prasangka atau praduga. Proses ini dimulai dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Tindakan selanjutnya adalah melakukan studi pustaka atau studi literatur dan membuat desain penelitian, membahas penelitian, termasuk mendiskusikan jenis data yang akan dikumpulkan, bagaimana data-data akan dikumpulkan, yang akan dimasukkan untuk kepentingan penelitian, dan bagaimana data itu akan dianalisis. Penelitian kualitatif sangat bermanfaat karena yang pertama, mengeksplorasi atau mengidentifikasi konsep atau pandangan hidup masyarakat. Jadi penelitian kualitatif bisa mengeksplor ataupun mengungkapkan apa yang belum terungkap secara sistematis atau apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Sebagai contoh, bicara masalah kemiskinan, kalau secara statistik atau secara kuantitatif orang melihat kenaikan kemiskinan atau penurunan, kalau dalam kualitatif kenapa mereka menjadi miskin? Mengapa hampir 2-3 generasi masih miskin terus? Apa yang terjadi? Kenapa mereka tidak bisa bangkit dari kemiskinan?
Nah, yang kedua mengeksplorasi implementasi. Ini sebagai contoh implementasi kebijakan, implementasi sebuah program, apa kendalanya, kenapa, mengapa program itu berhasil ataupun mengapa program itu tidak berhasil, kendalanya di bagian mana. Yang ketiga, memahami konteks kehidupan real. Tentu saja penelitian kualitatif karena penelitian ini tidak dibuat-buat, settingnya sudah apa adanya di lapangan. Jadi tinggal peneliti datang ke sana, mengungkap, mencari informasi sebanyak-banyaknya dan menyimpulkan sebaik-baiknya sehingga terwujud sebuah temuan penelitian. Yang keempat, topik-topik sensitif membutuhkan fleksibilitas untuk menghindari kesulitan. Jadi beberapa topik-topik sensitif seperti kenakalan, penyimpangan seksual, penyimpangan masyarakat, kalau diungkap datanya secara kuantitatif itu bisa mengganggu privasi seseorang dan juga akan mengganggu hak-hak seseorang dalam hidupnya. Makanya kadang-kadang penelitian ini bisa dilakukan secara kualitatif. Sebutan populer beberapa penelitian kualitatif. Yang pertama, yang sering, sebutan yang paling sering ada yaitu kualitatif naturalistik, yaitu dimana penelitian dilakukan dan terjadi secara alamiah, apa adanya tanpa dibuat-buat dalam situasi normal, tidak dalam kondisi yang sedang genting atau bencana ataupun yang lainnya. Deskripsi secara alami, jadi tidak ada buat-buatan, jadi tidak ada improvisasi dalam pemaknaan sebuah kejadian. Pengambilan data secara alami atau natural, yaitu menuntut keterlibatan peneliti secara langsung di lapangan. Otomatis ketika seorang peneliti meneliti tentang kemiskinan di pasar Rejowinangun atau masyarakat Rejowinangun, otomatis peneliti harus terjun secara langsung di pasar, di daerah pasar, meneliti seberapa miskin dan mengapa mereka hidup miskin. Tidak dapat diwakilkan kepada orang lain untuk mengambil data. Otomatis peneliti melakukan penelitiannya harus secara real dan juga tidak bisa gantikan oleh tim lain. Bolehlah dalam satu kelompok itu ada tim penelitinya, tapi hanya tim itu yang mengetahui konsep dan juga mengetahui arahan dan juga bagaimana mengeksplor data di lapangan. Itu yang dipegang untuk mencari hasil-hasil penelitian di lapangan. Dasar filosofis dalam penelitian ini ada 4 dasar filosofis. Yang pertama fenomenologis, interaksi simbolik, kebudayaan, dan antropologi. Fenomenologis, kebenaran sesuatu dapat diperoleh dengan cara menangkap fenomena atau gejala yang memancar dari objek yang diteliti. Sebagai contoh, ketika seorang siswa SD ataupun masyarakat pendidikan dasar di lereng Merapi, pada suatu saat terjadi letusan atau erupsi Gunung Merapi, otomatis ada fenomena mereka sangat sibuk, tidak bersekolah, dan ini sebuah fenomena di mana objeknya adalah kecemasan, terus rasa takut, kesiapsiagaan, segala macam menjadi sebuah objek yang diteliti dalam penelitian ini. Interaksi simbolis, prinsip arti simbolis yang diberikan oleh responden dalam memenuhi kepentingannya. Otomatis kita mencari informasi terkait dengan penelitian. Sebagai contoh tadi anak atau masyarakat di daerah Pasar Rejowinangun, tentunya kita akan menanyakan apa yang dialami, bukan apa yang tidak dialami gitu. Produk dari proses sosial. Otomatis interaksi simbolis antara satu hal dengan hal lain, satu komponen dengan komponen lain merupakan bagian dari sistem sosial yang tidak bisa kita intervensi. Kita hanya bisa memotret hasil-hasil interaksi itu dan juga menjadikannya, menyusunnya menjadi sebuah pola atau puzzle yang bisa menjadi sebuah temuan penelitian. Yang ketiga, tindakan manusia sangat dipengaruhi fenomena atau gejala yang berkaitan. Ini sangat penting. Jadi kayak sekarang ini pada kondisi pandemi COVID-19 di era new normal, banyak sekali orang yang melakukan penelitian terkait dengan bagaimana sih kecemasan, bagaimana tingkat psikisnya, bagaimana kondisi masyarakat terkait dengan adanya new normal ini. Kebudayaan, perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh latar belakang kebudayaan. Perlu hidup bersama dengan respon untuk beberapa lama. Jadi kita harus bisa melihat bagaimana cara atau budaya mereka menyampaikan informasi, budaya mereka, kebiasaan-kebiasaan mereka ketika melihat sesuatu hal yang baik ataupun yang buruk. Berbeda sekali kebudayaan antara masyarakat Jawa dan masyarakat Batak. Sebagai contoh, kalau di orang Batak bicara keras itu udah biasa, tapi kalau di Jawa bicara keras dengan intonasi yang kuat akan menjadi sesuatu yang aneh. Antropologi, fokus pembahasan penelitian terkait dengan kehidupan. Deskripsi data secara tuntas, thick description, umbi bawang. Dalam penelitian antropologi kualitatif ini, kita ibarat mengupas bawang, mencari terus ngupas terus, belum sampai penelitian akan selesai ketika peneliti sudah menemukan inti dari bawang itu, seperti lapisan-lapisan yang memang terus tertutupi. Karakteristik penelitian kualitatif naturalistik.
Yang pertama bersifat induktif atau pengembangan konsep dari data yang sudah ada. Bicara masalah penelitian kualitatif dari bersifat induktif ini, jadi misalnya ada data kenakalan remaja, kok data kenakalnya semakin meningkat. Nah, ini apa yang terjadi? Mengapa ini terjadi? Nah, dilakukanlah penelitian kualitatif. Yang kedua, desain penelitian fleksibel sesuai dengan konteksnya. Desain penelitian fleksibel melalui wawancara, observasi terkait dengan konteks yang ada di lapangan. Bagaimana? Apa yang memungkinkan data dikejar terlebih dahulu? Apa yang lebih prioritas dikejar ataupun informasi yang ingin didapatkannya. Yang ketiga, holistik, melihat setting dan respon secara keseluruhan. Jadi ketika melihat satu permasalahan kenakalan anak di daerah pasar, kita melihat bukan hanya dari sisi dia sebagai pelaku, tapi dia juga sebagai korban. Dia memiliki masyarakat, memiliki lingkungan yang mempengaruhi dan lain-lain. Terus titik tolak pandangan responden, jati diri, tindakan, interaksi sosial. Jadi peneliti harus mulai menyelami bagaimana sih rasanya menjadi seorang yang nakal dan lain, dan itu diselami cara pandang apa yang akan dilakukan jika dia menjadi informan yang sedang diteliti. Seperti itu, pola pikirnya sudah mulai diarahkan. Natural condition menekankan pada setting alami, tidak ada intervensi, tidak ada settingan, tidak ada tindakan yang memang diarahkan untuk perbaikan. Terus menekankan proses pengamatan secara rinci dan menggunakan semua indera. Peneliti harus menggunakan semua indera, baik penglihatan, pendengaran, pencermatan dokumen. Nah, dan juga yang ketujuh, kemengapaan. Bukan bertanya tentang apa dan bagaimana, tetapi bicara tentang mengapa ini terjadi. Bicara masalah kenakalan anak di sekitar pasar, bukan apa yang mereka nakali atau bagaimana cara mereka nakal, tapi mengapa mereka kok bisa jadi seperti itu. Snowball sampling, penentuan responden secara ranting atau bola salju semakin besar. Jadi ini diawali dari satu permasalahan, misalnya satu anak, dia akan mengarahkan pada informan terkait dengan kenakalan yang dia lakukan, orang tua, masyarakat, pertemanan, dan sampelnya akan mulai bergulir. Terus karakteristik pengumpulan data peneliti sebagai instrumen, yaitu yang pertama harus memiliki daya responsif yang tinggi. Ya, peneliti harus mempunyai kemampuan secara pemikiran peka dan bisa melihat sekitar sesuai dengan fokus penelitian yang dilakukan. Yang kedua, memiliki sifat adaptable. Peneliti harus mampu beradaptasi dengan lingkungan. Siapa yang ditemui terlebih dahulu, siapa yang bisa lebih memungkinkan mendapatkan informasi, siapa yang harus diajak wawancara dan segala macamnya. Peneliti harus mampu beradaptasi dan mampu memajang objek secara holistik, mengkaitkan dengan gejala yang konteks pada saat tertentu. Misalnya ketika ada Satpol PP dan lain-lain, anak yang mengalami kenakalan ini, apa responnya? Dia sebagai korban atau dia sebagai pelaku atau dia sebagai saksi, kan gitu. Jadi mampu mengklarifikasi untuk interpretasi. Jadi mampu mengklasifikasi untuk interpretasi ini, seorang peneliti harus bisa memisahkan atau mengkodekan, oh ini masuknya ke bagian mana, oh ini masuknya ke bagian mana. Misalnya ada anak yang melakukan tindakan kenakalan pencopetan dan segala macam, ini dia bisa mengklasifikasikan dia sebabnya karena lingkungan, kebutuhan, ataupun yang lainnya. Karakteristik pengumpulan data, yang pertama ada triangulasi, menambah atau memperkaya data. Jadi triangulasi yang dilakukan, yang pertama bisa menambah atau memperkaya data. Menambah data ini bisa melakukan data tambahan atau subjek yang bisa lebih banyak untuk dicari informasinya, ataupun memperkaya data. Jadi melakukan perpanjangan waktu penelitian atau menggali kembali subjek yang sudah diteliti, terus mencocokkan dengan teori yang sudah yang kedua, mengecek dengan melalui peneliti lain. Peneliti juga minta bantuan untuk mengecek apakah informasi yang didapatkan sudah benar dan sudah sesuai. Dan yang ketiga adalah mencocokkan teori yang tidak ada, teori-teori perkembangan, teori-teori interaksi, teori-teori sosial, dan lain. Terus mengumpulkan data dengan metode lain. Bisa juga selain wawancara, juga data divalidasi dengan observasi dan juga ataupun dengan dokumen. Terus mengumpulkan data dengan sumber data berbeda. Nah, misalnya bicara masalah pengumpulan data. Jadi bicara masalah triangulasi, salah satu mengumpulkan data dengan sumber data yang berbeda bisa menggunakan wawancara, observasi. Bahkan wawancara bukan hanya guru, tapi bisa siswanya dan masyarakatnya dan lain-lain. Bicara masalah penelitian terkait dengan kenakalan remaja, data mengatakan anak itu nakal, bisa tanya orang tuanya, tanya temennya, tanya masyarakat sekitar, tokoh masyarakat yang mengenalnya dan lain-lain, dan juga sumber data yang berbeda. Tidak menunggu semua data, jadi
peneliti harus bisa menganalisis data sejak awal bersamaan dengan waktu dengan proses pengumpulan data tadi. Terus menganalisis sekaligus membuat interpretasi untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Pengambilan data ada emik dan etik. Yang pertama, emik itu data apa adanya. Yang kedua, etik itu data sesudah dengan pertimbangan etika. Tidak semua data itu dimasukkan ataupun hal-hal yang vulgar bisa saja disensor ataupun disembunyikan identitasnya sehingga tidak melanggar hak-hak privasi seorang. Analisis data dengan reduksi data hanya diambil data yang sesuai dengan inti permasalahan. Beberapa data yang dikumpulkan, informasi yang diumumkan tidak semua digunakan, tapi dipilih, dikerucutkan fokus pembahasannya, jadi nanti bisa menjawab permasalahan yang sudah ditetapkan. Jadi data bisa melalui data padanya, data sesudah dengan pertimbangan etika. Terus sistematika laporan penelitian kualitatif adalah latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Di bab ada deskripsi objek yang dia teliti, teori tentang keterkaitan sebab akibat problematik, pembahasan hasil penelitian yang relevan dan kerangka pikir. Terus di metode penelitian ada pendekatan, latar dan waktu, penentuan subjek penelitian, teknik mengumpulkan data dan instrumen penelitian, teknik penentuan keabsahan data, dan teknik analisis data. Sistematika laporan hasil penelitian dalam pembahasan. Yang pertama, lokasi, gambaran sosial masyarakat, karakteristik subjek penelitian, permasalahan subjek penelitian, permasalahan dan pembahasan hasil penelitian selengkapnya. Di bab 5 ada kesimpulan, implikasi dan saran. Ada kesimpulan, kondisi fisik lingkungan, karakteristik subjek penelitian, uraian kesimpulan hasil implikasi, bicara masalah keterbatasan dan saran-saran. Mungkin itu sedikit informasi yang bisa sampaikan. Semoga pada episode berikutnya kita bisa menyampaikan ataupun membahas terkait dengan sistematika laporan dari satu persatu, di mana perbagian isinya tentang apa. Ikuti terus channel ini untuk bisa sama-sama membangun channel yang berkualitas. Sekian dari saya, Rasidi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.